Sravani, kenapa melakukan itu? Biar aku saja, berikan padaku. Sravani, setelah kau melahirkan nanti, kau bisa melakukan semua pekerjaan di sini. Sekarang aku melarangmu. Kau tidak akan ada di sini untuk menghentikanku, Archana. Kau harus mengerti tentang satu hal lagi. Aku mengatakan ini untuk terakhir kalinya. Dan aku tidak akan pernah mengulanginya lagi, Archana. Berhenti mencampuri hidupku, aku tahu apa yang baik dan buruk untukku. Pikirkan saja pekerjaanmu. Habiskan 21 harimu di sini dan kemudian pergi dari sini. Sravani, 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 Ibu, 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 Ada apa ini? Apa yang terjadi? Cepat angkat. Kenapa kau melihat wajahku? Cepat panggil dokter sana. Tidak ada yang harus dikhawatirkan, tapi ibu hamil harus sedikit hati-hati. Sravani, mulai hari ini kau harus benar-benar istirahat. Karena terlalu banyak bekerja dan juga stres tidak baik untukmu dan juga untuk kesehatan anakmu di dalam perut. Aku selalu mengatakan itu padanya, tapi dia tidak mau dengar. Aku sudah menulis resepnya di sini, tolong berikan obat padanya. Dokter, ikut denganku. Aku ingin bicara. Iya. Apa kami harus memperhatikan makanannya? Apa yang bisa dimakan atau tidak bisa dimakan? Tidak, itu tidak perlu. Dia bisa makan makanan biasa saja. Tapi pastikan makanannya tidak pedas ya. Kalau olahraga bagaimana? Dia boleh melakukannya? Dia bisa melakukannya, tapi setelah 1 minggu. Dia merawatnya dengan sangat baik. Dokternya. Aku bicarakan dokternya. Aku tidak bodoh. Aku mengerti apa yang ingin kau katakan. Dan tentang siapa. Lalu kenapa kau tidak memikirkannya, Savita? Aku sudah memikirkannya, aku tahu. Hanya Sravani yang akan menjadi menantu di sini. Dan tidak ada yang bisa mengajariku. Mengerti? Kau mungkin masih menyangkalnya, Savita. Tapi Archana sudah mendapatkan tempat di hatimu. Berikan aku pudingnya. Aku membuatnya karena Manaf menyukainya. Farsha, Ibu berpikir kita harus mengundang keluarga Manaf untuk acara hari ini. Tapi mungkin kakak Savita sudah merasa sangat terhina saat upacara pertunanganmu. Aku tidak tahu mereka mau datang atau tidak. Ibu, tapi bagaimana kalau aku mencobanya? Karena kakak pasti akan datang kalau mereka datang, Bu. Tidak, sudahlah. Tidak usah telepon. Kenapa? Ibu sudah mengundang kakak Rasika dan Ajit. Bagaimana kalau kakak Rasika dan Savita bertemu dan mulai bertengkar lagi? Ibu, kenapa ibu menelpon mereka? Kita sudah mengundang mereka saat pertunangan, itu sudah cukup. Tidak bisa seperti itu. Kita harus menjaga hubungan. Kita mengadakan acara besar. Tidak mungkin kita tidak mengundang mereka, kan? Kau tahu Manju, kan?
Dia pasti marah kalau ibu tidak mengundang ibunya. Dan kalau kita mengundang kakak Rasika, kita juga harus mengundang kakak Safita. Kenapa? Karena Ajit adalah menantunya. Aku tidak mengerti masalah seperti itu. Aku hanya tahu satu hal. Keluarga kakak ipar Manah pantas diundang ke acara ini, Bu. Dan aku yang akan mengundangnya. Ibu, hari ini ada acara di rumah. Ibu dan Ajit harus datang ya. Manju, kenapa tiba-tiba ada acara? Untuk menyambut pernikahan Farsya, apalagi. Dan kita akan melakukan pemujaan, juga akan bersenang-senang. Vinod ingin ibu dan Ajit menjadi bagian dari acara ini. Bagaimana bisa ibu menolak undangan Sulacana? Kami pasti akan datang. Sebaiknya tidak usah ke sana, Bu. Ibu pergi saja kalau mau. Tapi jangan libatkan aku. Ajit, ibu beritahu sesuatu. Kemarahan tidak bagus untuk kesehatanmu. Ibu, kalau ibu jadi diriku, maka ibu akan merasakannya. Sejak ibu menikahkanku dengan gadis tidak berguna itu, orang mulai memandangku dengan cara yang berbeda, Bu. Dan sejak saat itulah aku harus menerima ejekan dari mereka. Aku malu, Bu. Aku merasa aku tidak akan diterima di rumah itu. Ajit, pernikahanmu tidak ada hubungannya dengan acara ini, sayang. Kita akan pergi ke rumah kakak Sulocana karena orang tua Satis juga akan datang ke sana. Itu pernikahan Satis, Bu. Jadi ibu harus datang. Memangnya ada yang baru? Kau harus tenang, sayang. Yang terjadi adalah pernikahan Farsya akan dibatalkan. Apa? Ibu pikir kita harus memberitahu kakak Bafna tentang mantan kekasih Farsya. Kenapa kita harus menunggu sampai hari pernikahan? Kita ceritakan saja. Tetapi kita tidak boleh ambil risiko dengan Farsya tentunya. Kalau dia berubah pikiran, dia akan menceritakan semuanya kepada kakak Bafna sebelum kita menceritakannya. Hancurlah kita. Itu sebabnya pernikahan yang akan dibatalkan nanti akan terjadi hari ini. Itu sederhana. Sederhana.